Di Pematang Johar, Deli Serdang, ada sekelompok masyarakat yang mulai bergerak mengelola sampahnya menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis dengan mendirikan bank sampah bernama Sukamulya. Bank sampah ini pun memberikan manfaat tidak saja bagi masyarakatnya, tentunya bagi alam. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, banyak cara untuk mengelola sampah, seperti memilah sampah organik dan anorganik, daur ulang, membuat kompos, dan pengelolaan bank sampah. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pengelolaan bank sampah Sukamulya yang ada di Pematang Johar, Deli Serdang. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Bertambahnya jumlah populasi manusia di dunia, maka jumlah produksi sampah pun cenderung terus bertambah. Sampah-sampah yang belum bisa diolah karena keterbatasan alat dan kompetensi, tentunya akan menambah timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Hal inilah yang sudah terjadi di Indonesia. Data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% sampah di negeri ini dihasilkan dari sampah domestik atau sampah dari aktivitas rumah tangga. Merujuk pada data statistik lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, sejauh ini hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Melihat kondisi tersebut, sekelompok masyarakat asal Dusun 15 Desa Pematang Johar, Kecamatan Percut Setuan, mendirikan sebuah bank sampah bernama Bank Sampah Sukamulya. Bank sampah ini merupakan implementasi dari upaya menjalankan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Di bank sampah inilah mereka mulai mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkan. Latar belakangnya karena banyaknya sampah yang berserakan di pinggiran jalan, di aliran sungai, di sekitaran sepanjang jalan mau ke kampung kita. Itu yang membuat saya berpikir ini harus ada solusinya, dan solusinya bukan hanya perintah ataupun reklame ataupun ingatan di sepanjang jalan tentang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, tapi ada solusinya. Setelah dilarang tidak membuang sampah, kemana sampah-sampah ini? Jadi latar belakang mendirikan sampah adalah untuk biar masyarakat yang selama ini membuang sampah ke pinggir jalan, membuang sampahnya sungai, dia bisa pilih dari rumah, sampah yang punya ekonomis, dia bisa menghasilkan uang, dia jual, dia tabungkan di bank sampah ini. Bank sampah Sukamulya beroperasi setiap hari. Di sini, para nasabah dapat mengantarkan langsung sampahnya. Sampah yang dibawa biasanya sampah anorganik yang sudah dipilah, lalu ditimbang dan dicatat jumlahnya. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian bagi hasil penjualan sampah antara nasabah dan pelaksana. Bank Sampah Sukamulya ini berdiri sejak Desember 2020. Kehadirannya disambut baik oleh warga Desa Pematang Johar, khususnya warga Dusun 15. Dengan adanya bank sampah ini, warga merasakan banyak manfaat dan menjadi lebih bijak dalam mengelola sampah rumah tangga. Salah satunya Rina Fajarwati, seorang ibu rumah tangga yang sudah bergabung menjadi nasabah sejak awal berdirinya bank sampah ini. Ia rajin menyetor sampah sehingga tidak lagi memiliki barang-barang ataupun sampah yang bertumpuk di rumahnya. Tanggapan saya, sebenarnya ada bank sampah ini sangat menguntungkan. Selain tempat kita bisa bersih dari sampah, juga menambah nilai ekonomis terutama bagi ibu-ibu. Walaupun sedikit, tapi kalau kita kumpulkan lama-lama kan menjadi bukit uang itu ya. Misalnya seperti sampah-sampah yang di rumah yang bekas minuman botol, minuman cup, itu kita kumpulkan. Yang tadinya nggak bermanfaat kita buang-buang gitu aja. Sekarang kita kumpulkan,
seminggu atau 2 minggu kita jual, nambahlah sedikit-sedikit, itulah bisa manfaat bagi kita. Gitu. Selain melakukan kegiatan transaksi sampah, Bank Sampah Sukamulya juga membuat pupuk organik cair dari sampah organik. Hal ini dilakukan agar sampah-sampah organik dari rumah tangga lebih bermanfaat lagi. Tidak hanya itu, Bank Sampah Sukamulya juga mengenalkan seni meminimalisir sampah plastik atau yang lebih dikenal dengan EcoBrick kepada warga. Mereka juga menerima penjualan EcoBrick yang telah dibuat oleh warga. Biasanya, satu botol EcoBrick berukuran 600 ml dihargai Rp1.000. Dan untuk botol EcoBrick berukuran 1.500 ml seharga Rp2.000. Nah pemirsa, EcoBrick yang udah kita buat ini nantinya bisa dibuat menjadi kursi, bangku, hiasan taman, dan juga gapura. Langkah kecil yang kita lakukan untuk mengelola sampah akan sangat membantu permasalahan timbunan sampah di Indonesia. Oleh karenanya, dengan mengolah sampah rumah tangga, kita bisa menjadi pahlawan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah.